Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa perkembangan terkini terkait dengan wabah COVID-19 di Jakarta. Insya Allah ini akan disampaikan secara rutin, bagian dari memastikan kita semua tahu kondisi dan kita tahu apa yang harus dikerjakan. Saya akan awali dengan refleksi sedikit atas apa yang kita lakukan semenjak wabah ini muncul. Kita ingat pada saat wabah ini muncul, banyak hal yang belum kita ketahui tentang virus ini, tentang cara penanganannya. Bahkan sampai sekarang pun kita masih terus menemukan bukti baru, informasi baru tentang virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Nah, saat itu, pada saat kejadian, kemampuan testing kita terbatas. Jumlah tempat tidur isolasi kita terbatas. ICU di rumah sakit yang disiapkan untuk COVID juga masih terbatas. Memang tidak ada satupun kota di dunia, negara di dunia yang menyiapkan untuk menghadapi wabah seperti ini. Nah, bila kapasitas pelayanan kesehatan itu sampai jumlahnya lebih kecil daripada kasus positif yang membutuhkan perawatan, maka sistem kita akan ambruk. Kenapa? Karena jumlah yang membutuhkan rumah sakit lebih banyak dari fasilitas yang ada. Karena itu, pada masa awal pandemi ini, strategi yang dilakukan Jakarta jelas. Kita melakukan pembatasan sosial dengan ketat. Dalam proses itu, masyarakat diminta berada di rumah. Jangan berkegiatan di luar. Tujuannya, satu, memutus mata rantai. Sisi lain, kami di pemerintah tidak kemudian diam. Di sisi kita lakukan adalah peningkatan kemampuan testing, peningkatan kapasitas rumah sakit. Karena kita tadi, seperti saya sampaikan, mulainya dengan minim untuk COVID. Nah, dengan cara seperti itu, kita kerjasama dengan semua pihak, maka ketika pembatasan sosial berskala besar sudah mulai berkurang, kita sudah mulai ada pelonggaran, masyarakat memasuki masa transisi, kita sudah memiliki kapasitas rumah sakit yang cukup, kemampuan testing yang amat tinggi. Dengan cara begitu, maka kita menjalankan tanggung jawabnya. Tapi kalau masyarakat diminta di rumah, tapi kita tidak meningkatkan kemampuan testing, kita tidak meningkatkan kemampuan rumah sakit, maka ketika dilakukan transisi, ada potensi risiko yang amat besar. Ini adalah salah satu cara dari kita di Jakarta mengambil sikap yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa keselamatan selalu nomor satu. Nah, saat ini alhamdulillah Jakarta memiliki 67 rumah sakit rujukan COVID-19. Di situ ada 4.556 tempat tidur isolasi, ada 659 ICU khusus COVID, dan ini sudah jauh lebih banyak daripada pada masa awal pandemi dulu. Lalu kemampuan testing. Tes PCR kita juga meningkat tiap minggunya. Hingga saat ini Jakarta memiliki kemampuan untuk melakukan kapasitas testing itu cukup tinggi, dan jumlah total yang sudah kita lakukan kalau dihitung spesimen ada hampir 500.000, yaitu 499.410 spesimen. Nah, cuman saya harus sampaikan bahwa yang dijadikan standar oleh WHO adalah jumlah orang baru yang diperiksa, bukan jumlah spesimen. Karena itu, satu orang bisa diperiksa beberapa kali. Nah, WHO menetapkan standar 1.000 orang baru dari 1 juta penduduk dites setiap minggunya. Itu yang kemudian kita kerjakan di Jakarta. Bahkan setelah masa PSBB transisi ini, kita telah melampaui jumlah standar tes oleh WHO. Kalau boleh saya sampaikan, dalam 1 minggu terakhir kita sudah melakukan tes terhadap 39.268 orang baru. Itu kira-kira kalau dihitung ekuivalennya adalah 3.688 orang per sejuta penduduk dalam seminggu. WHO menstandarkan 1.000 per sejuta penduduk dalam seminggu. Jadi kita sudah di atasnya. Lalu Jakarta juga berhasil melewati standar jumlah tes ini. Terjadi kenapa? Karena kita berkoordinasi dengan begitu banyak laboratorium Jakarta. Jadi kita tidak kerja sendirian.
Dan kita tidak melakukan monopoli, justru kita melakukan kolaborasi dengan laboratorium swasta, dengan laboratorium pemerintah pusat, ada laboratorium BUMN, yang semuanya juga dikelola lewat jaringan Lab Keseda, dan ini semua didanai dengan APBD DKI Jakarta. Kolaborasinya ada 47 laboratorium di Jakarta yang menghasilkan kapasitas testing maksimal sekarang ini 9.769 spesimen per hari. Jadi kita ini sudah hampir 10.000 spesimen per hari. Nah, ini yang kita kerjakan. Masyarakat berada di rumah, kami di pemerintah tingkatkan kemampuan itu. Lalu, kita perlu sampaikan di sini, mengapa jumlah tes PCR per orang, bukan spesimen, itu penting. Karena bila standar ini dilewati, maka nilai positivity rate baru bisa diinterpretasikan. Jika yang dites orangnya sedikit, maka nilai positivity rate-nya itu masih diragukan. Alhamdulillah, Jakarta sekarang telah melewati standar jumlah tes ini, bahkan sudah melewati hampir 4 kali lipat standar WHO. Saya akan sampaikan data-data terkini. Hari ini, Jumat 24 Juli, sampai dengan pukul 10, kasus positif di Jakarta berjumlah 18.365 kasus. Ada pertambahan 297 dari hari sebelumnya. Dari seluruh kasus positif itu, ada 11.552 atau 63% yang sudah dinyatakan sembuh, sedangkan 6.058 adalah kasus aktif. Kasus aktif itu artinya masih dirawat atau masih melakukan isolasi diri, dan jumlah yang meninggal dunia di Jakarta sampai dengan saat ini adalah 755 orang. Nah, tingkat fatality case-nya atau tingkat kematiannya di Jakarta ini adalah 4,1%. Ini sama persis dengan rata-rata global yang juga 4,1%. Dan ini di bawah rata-rata nasional yang sebesar 4,9%. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa penting sekali untuk meningkatkan jumlah tes agar nilai positivity rate-nya itu bisa diinterpretasikan karena dianggap valid. Nah, sekarang berapa? Pertanyaannya berapa nilai positivity rate di Jakarta? Nah, secara kumulatif, artinya di total seluruhnya sejak awal wabah, nilai positivity rate kita adalah 5,2%. Ini di bawah angka rata-rata nasional sebesar 12,3%. Ini menunjukkan bahwa nilai positivity rate di Jakarta itu sedikit di atas rekomendasi ideal WHO, yaitu 5% atau di bawahnya. Tapi ini masih jauh di bawah batas maksimal yang pernah disampaikan WHO, yaitu 10%. Jadi maksimal 10%, idealnya 5%, kita adalah 5,2%. Apakah berarti kemudian Jakarta aman? Tidak, belum. Mengapa? Ini justru kita sekarang harus waspada. Karena dalam 2 minggu terakhir ini, nilai positivity rate menunjukkan tren yang meningkat. 3 minggu lalu, nilai positivity rate di Jakarta untuk minggu tersebut adalah 4,8%. Lalu, 2 minggu yang lalu naik menjadi 5,2%. Lalu seminggu terakhir ini menjadi 5,9%. Jadi kita harus waspada. 4,8, 5,2, 5,9. Nah, di satu sisi, kapasitas testing Jakarta, kemampuan kita melakukan testing itu ditingkatkan. Kita gencar melakukan active case finding untuk menemukan kasus-kasus positif. Bahkan 30% dari temuan kasus positif kita ini adalah hasil dari active case finding yang dilakukan puskesmas. Jadi puskesmas ini berburu kasus positif di masyarakat. Ini ketemu kira-kira 30% dari kasus positif. Lalu 20% adalah hasil kontak tracing dari kasus yang sudah ditemukan positif sebelumnya. Setiap kita ketemu kasus positif, lalu di-track sejarahnya,
di-track orang-orang berinteraksi, di situ dilakukan testing. Lalu 50% sisanya adalah passive case finding. Ini artinya orang yang datang ke rumah sakit, orang yang datang ke klinik, orang yang punya gejala, di situ diperiksa, nah itu 50%. Jadi, meskipun active case finding ini ikut menaikkan grafik kasus positif, tapi saya perlu tegaskan sekali lagi, bahwa tujuan kita tidaklah untuk menurunkan grafik. Karena tujuan kita bukan menurunkan grafiknya, tapi kita ingin senyatanya menghentikan penularan di lapangan. Karena itu bila Jakarta hanya dinilai dari satu parameter saja, yaitu penambahan kasus positif tanpa melihat kasus yang lain, lalu dianggap bahwa Jakarta kasusnya tambah, bagi kami itu bukan masalah. Karena kami tidak akan menutup-nutupi jumlah kasus, dan kami tidak akan mengurangi jumlah tes, melambatkan jumlah tes, hanya sekedar untuk memberikan kesan angkanya turun. Kita justru lebih meningkatkan testing, menjangkau masyarakat, karena kita ingin menemukan lebih banyak mereka yang selama ini berada di luar, berkegiatan, padahal sudah menjadi carrier. Jadi, sangat banyak yang kita temukan di lapangan itu positif tapi asimptomatik, tidak punya gejala apapun. Nah, kalau mereka terus berkegiatan, risikonya pada siapa? Pada keluarganya, pada tetangganya, pada koleganya. Karena itulah justru kita aktif. Karena kita aktif, otomatis kita menemukan. Ini lebih baik daripada kita duduk diam, menunggu di rumah sakit, lalu memberikan kesan angkanya turun. Tidak, kita berencana melindungi setiap warga Jakarta. Kita berencana memastikan keamanan warga Jakarta. Dan alhamdulillah, dengan cara seperti itu, kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat tentang orang-orang yang ternyata positif COVID, dan membuat mereka isolasi lebih cepat. Insya Allah ini akan lebih banyak menyelamatkan masyarakat di Jakarta. Nah, saat ini pertahanan terakhir kita adalah fasilitas kesehatan. Sejauh ini angka positifnya naik, tetapi kasus yang harus dirawatnya tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Jadi tingkat keterisian dari tempat tidur isolasi di Jakarta saat ini adalah 44%. Adapun untuk ICU, tingkat keterisiannya adalah 32%. Artinya dari 100% ruang isolasi rumah sakit terpakai 44%, dari 100% ruang ICU terpakai 32%. Ya, angka itu masih aman. Masih di bawah setengah dari kapasitas yang sudah disiapkan khusus untuk COVID. Tapi lagi-lagi, saya perlu garis bawahi, dalam 2 minggu terakhir ini, tampak ada tren kenaikan atas keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Misalnya begini, minggu lalu keterisian tempat tidur isolasi itu adalah 42%. Lalu minggu ini naik menjadi 44%. ICU semula 25%, minggu ini naik menjadi 32%. Artinya kita harus waspada. Kita harus ekstra hati-hati. Lalu ada data lain yang perlu saya sampaikan di sini. Ini terkait dengan kecepatan reproduksi atau biasa disebut dengan RT. Nah, RT Jakarta ini sempat berada di angka 0,96. Ini terjadi pada masa awal PSBB transisi. Lalu kemudian merangkak naik menjadi 1,15 di tanggal 5 Juli. Dan perhitungan terakhir terkait dengan RT di Jakarta per 19 Juli kemarin adalah 1,11. Turun sedikit dibandingkan 2 minggu yang lalu. Nah, pada semuanya saya ingin garis bawahi. Data-data tadi adalah update dari kami kepada seluruh masyarakat tentang kondisi wabah di Jakarta. Lalu apa yang perlu menjadi perhatian kita? Pertama dan terpenting, ada tren peningkatan penyebaran kasus dalam 2 minggu terakhir ini. Peningkatan penyebaran ini sejalan dengan peningkatan mobilitas dan peningkatan aktivitas warga. Dari
temuan kita dengan melakukan testing seperti ini, aktivitas di perkantoran dan aktivitas di komunitas warga ini menjadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran. Di tempat seperti ini harus jaga jarak, harus saling mengingatkan. Jangan pernah ragu untuk menegur sesama kita yang mungkin lalai tidak menjalankan protokol kesehatan. Misalnya, menggunakan masker kapanpun, dimanapun. Cuci tangan dengan sabun serutin mungkin. Jaga jarak 1-2 meter. Itu prinsip sederhana. Ingatkan semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua warga Jakarta yang saya hormati, kita mungkin sekali sudah merasa lelah karena hampir 5 bulan kita menjalani ini. Masalahnya, virusnya tidak pernah lelah. Dan virusnya akan terus menyebar kalau kita beri kesempatan. Maka kita juga tidak boleh lelah. Kita juga harus terus menjaga protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menggiatkan penegakan protokol kesehatan di seluruh wilayah Jakarta. Dan ini dalam rangka memastikan bahwa warga seminim mungkin terdampak atas COVID-19. Mari kita sama-sama sadari bahwa yang kita hadapi ini bukanlah sebuah pertempuran singkat. Ini adalah peperangan panjang. Ketika terjadi wabah flu Spanyol sekitar 100 tahun yang lalu, lamanya ada 2 tahun untuk akhirnya selesai tuntas. Sekarang ini kita menjalani sudah 5 bulan. Dan kita tidak boleh lelah, tidak boleh abai, harus terus waspada. Kita ingat, bangsa ini sudah sering menghadapi cobaan yang membutuhkan perjuangan panjang. Bangsa ini sudah ditempa untuk menjaga semangat, menjaga stamina, menghadapi lawan, menghadapi musuh yang tidak kenal lelah. Tapi kita sudah menunjukkan berhasil, dan mari kita buktikan bahwa bangsa kita lebih kuat, bangsa kita lebih tabah, dan kita bisa lebih persisten. Terakhir, mari kita beri dukungan kepada seluruh tenaga kesehatan di negeri ini. Mereka bertaruh nyawa, mereka bertarung setiap hari di medan tempur yang paling berat. Mereka yang paling berisiko terpapar virus. Seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, seluruh tenaga kesehatan sungguh-sungguh berjibaku melawan virus, dan mereka bekerja sepenuh hati menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang terpapar dan harus dirawat. Karena itu dukung mereka, doakan mereka, hentikan segala macam fitnah pada mereka. Fitnah dengan isu-isu jahat seakan mereka sedang mencari keuntungan pribadi. Bila memang ada keluhan terhadap pelayanan kesehatan, laporkan kepada Dinas Kesehatan, laporkan Kementerian Kesehatan. Kalau perlu laporkan Ombudsman. Tapi bukan dengan menyebarkan isu dan fitnah ke publik luas. Kita semua berhutang budi amat besar kepada para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia saat ini. Mari kita pastikan, kita doakan, kita dukung mereka, supaya mereka benar-benar bisa menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menyelamatkan siapapun yang terpapar, agar yang terpapar bisa pulang kembali dengan keluarganya dalam keadaan sehat. Demikian bisa saya sampaikan sebagai update perkembangan situasi di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.